Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan bapak dan ibu. Sebagian saya kenal wajahnya, sebagian besar belum. Ya. Sebelum saya menerangkan tentang masalah manasik, saya ingin bertanya dulu, siapa yang baru pertama kali umroh? Oh, berarti sebagian sudah ada yang pernah ya. Baik. Ibu bapak, ibadah umroh sebagaimana kita ketahui adalah ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan, ya. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan umroh yang pertama kali. Oleh karena itu bersyukurlah, berbahagialah bapak dan ibu pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melaksanakan umroh. Terlebih ya, bapak dan ibu akan melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Kenapa saya katakan ini istimewa ya? Karena memang Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah, itu setara dengan haji. Allahu Akbar. Jadi sebagian para ulama menyatakan orang-orang yang memiliki uzur atau terhalang untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah SAW membuka peluang untuk mendapatkan pahala haji dengan umroh di bulan Ramadan. Jadi kisah ini diawali dengan ada seorang sahabat, lebih tepatnya sahabiyah ya, yang dia menginginkan melaksanakan ibadah haji, namun tentu saja tidak mudah waktu itu, karena kalau zaman sekarang kan kendaraan sudah mudah. Kemudian Nabi SAW berikan nasihat kepada sahabiyah itu. Kata Nabi, apabila datang bulan Ramadan, hendaklah engkau berumrah. Karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Di dalam riwayat yang lain, setara dengan haji bersamaku. Masya Allah. Ya. Jadi ini satu hal yang betul-betul harus disyukuri. Nah, wujud syukur itu tentu kita berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan ibadah yang agung ini dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan persiapan yang baik. Terlebih saya katakan tadi, di dalam perjalanan umroh bapak dan ibu sekarang itu di dalam keadaan saum, di dalam keadaan melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan bersamaan dengan itu ibu dan bapak berada dalam waktu-waktu yang paling utama di bulan Ramadan, yaitu di 10 malam terakhir. Oleh karena itu bertambah-tambah lagi keutamaannya. Umroh saja tanpa Ramadan itu sudah memiliki keutamaan yang sangat besar. Dia bisa menghapuskan pahala, menghapuskan dosa-dosa di antara 2 umroh. Ya. Terlebih dilaksanakan di bulan Ramadan, itu pahalanya setara dengan haji. Setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. Yang dimaksud para fuqaha, para ulama, yang dimaksudkan dengan hadis setara dengan haji itu bukan berarti kalau ibu sudah umroh Ramadan tidak haji lagi, tidak. Kewajiban hajinya tetap melekat.
Cuman pahala umroh di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Namun kewajiban hajinya tetap ada. Kalau Bapak dan Ibu nanti Allah mudahkan, maka tetap harus haji, ya. Kalau dimudahkan Allah, mampu melakukan perjalanannya, tetap berusaha untuk melaksanakan ibadah haji. Namun pahalanya setara. Keutamaan ibu dan bapak untuk safar umroh hari ini lebih utama lagi, tadi dikatakan karena berada pada Asyrul Awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kita ketahui, salah satu di antara malam dari 10 malam terakhir ini, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kita kenali di dalam Al-Quran, Allah sebut dengan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ini bertumpuk-tumpuk keutamaan perjalanan ini. Oleh karena itu saya akan jelaskan tentang manasik ini, agar Bapak dan Ibu berusaha semaksimal mungkin melaksanakan dengan penuh kesungguhan. Yang pertama, niatnya, dijaga niatnya, ya. Hati-hati, karena biasanya perjalanan umroh, haji atau apa, itu HP itu bikin gatal bikin status. Tolong ini jaga dulu, ya. Karena Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya itu semata-mata karena Allah. Jadi tolong yang pertama jaga niatnya, ya. Karena syarat yang pertama yang menjadi dasar diterimanya semua ibadah, ikhlasun niyyah. Niatnya ikhlas. Kita hanya ingin apa yang Allah janjikan, ya. Jadi kita berangkat sebagai tamu Allah, duyufur Rahman, hanya ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan dari ibadah itu. Kita tidak ingin pujian manusia. Kita tidak ingin update status. Kita tidak ingin status sosial kita meningkat. Lah, bukan itu tujuan kita. Ya, jadi itu poin penting. Karena terus terang saja banyak di antara kita yang gurur, tertipu. Udah ongkosnya mahal, capek, dicoret pahalanya oleh Allah gara-gara tidak ikhlas. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ibadah itu oleh Allah akan diterima kalau mutaba'ah li sunnati Rasulullah SAW. Ya. Kalau praktek kaifiat ibadah itu kita mencontoh dari Nabi SAW. Makanya Nabi katakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Umroh atau haji, ikut apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini poin penting. Yang kedua, kalau hal-hal teknis mungkin tadi sudah dijelaskan. Ya, baik. Saya akan mulai membahas dulu tentang fikih umroh dulu, baru nanti fikih etikaf, ya. Ini materi umrohnya silakan disimak, ya. Jadi yang adalah keutamaan yang sudah tadi kita sampaikan, itu betul-betul ibu dan bapak akan meraih, ya. Niatkan ibadah Allah, kemudian keutamaan yang dijanjikan itu kita mendapatkannya, ya. Jangan sampai kita luput dari mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, materinya ada di bawah. Baik, kita ingin lihat dulu apa-apa yang harus kita perhatikan, ya, agar ibadah umroh kita ini diterima oleh Allah, mabrur, ya. Sebagian tadi sudah kita sampaikan. Pertama, tadi yang paling kiri, kita mulai dari bawah, ya. Ikhlaskan niat umroh semata-mata karena Allah, ya. Kita
memenuhi panggilan Allah. Makanya kalau ibu perhatikan, lafaz dari talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik. Itu adalah respon atas panggilan Allah. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ini adalah respon kita. Jadi betul-betul kita datang ke sana, ke tanah suci adalah dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Ya, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Jadi saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu, doa-doa, zikir-zikir yang dilaksanakan saat umroh itu difahami maknanya ya, supaya ada penghayatan nih. Cuman kalau hanya sebuah ucapan tanpa dipahami maknanya, khawatir nanti encer gitu ya, kurang dihayati maknanya. Kalau kita hayati, kadang-kadang tidak terasa air mata kita keluar ya, apalagi di dalam suasana yang luar biasa. Baik, kemudian ikuti dengan sungguh-sungguh manasik umroh seperti yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Ini yang kita akan rinci nanti ya. Sempurnakan pelaksanaan manasik umroh, baik rukun, wajib maupun yang sunnahnya. Nah kadang-kadang sebagian antara kita, yang penting sah umrohnya. Baik, tapi kita kan ingin pahala yang lebih utama. Betul, yang penting sah umrohnya. Tapi ingat, kalau kita kemudian asal saja melaksanakannya, berbeda dengan orang yang menyempurnakan ibadah-ibadah umrohnya. Kalau rukun itu tidak kita kerjakan, umroh kita batal. Ya, seperti wajib kita ihram, tawaf, sa'i. Itu bagian dari rukun umroh yang tidak boleh, tidak harus kita kerjakan. Ada yang wajib umroh. Kalau kita tidak melaksanakan wajib umroh ini, kita terkena dam. Harus menyembelih 1 ekor kambing, 1 pelanggaran. Larangan-larangan ihram. Kalau yang sunnah-sunnah betul, kita tidak batal, umrohnya tetap sah, tidak harus nyembelih. Cuman kita kehilangan peluang mendapatkan pahala yang lebih utama. Jadi sempurnakan ya, sempurnakan ibadah itu. Kemudian jauhi rafat. Rafat itu ucapan dan perbuatan yang kotor. Apalagi Ramadan, mudah-mudahan ini lebih bisa terkendali ya Ramadan. Kadang-kadang saking padatnya orang, singgungan itu hampir sulit dihindarkan. Kesenggol, jatuh, keinjek, ketabrak. Kadang-kadang, mohon maaf ya, orang-orang yang sudah spontan kalau dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, keluar kata-kata yang gak bagus. Nauzubillah, apalagi keluarnya kebun binatang. Itu di tanah suci, tanah haram, hati-hati. Jaga. Isbir, sabar. Ya, jaga. Jangan sampai merusak pahala umroh kita dengan perkataan dan perbuatan yang buruk. Ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Saya menyaksikan di depan saya ketika sa'i bertengkar gara-gara keinjek. Ya orang nginjek kan gak sengaja, padat orangnya. Ya, kemudian dia marah. Saya ingatkan, ya haji, isbir. Sabar, ini kita sedang ibadah, masa sedang sa'i bertengkar? Tapi itu kejadian. Nah, jadi sabar ya. Hindari juga kefasikan, perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Kadang-kadang kita terbawa oleh suasana, terjebak oleh keadaan, kemudian kita melakukan suatu hal yang salah. Misal contoh nih ya, di tanah haram menemukan duit nih, waduh bekal lagi habis, ada real segepok nih, wah itu bahaya. Ingat ya, ini tanah haram. Kalau kita menemukan sesuatu tidak halal bagi kita, ya serahkan itu kepada petugas. Atau kita mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain. Di banyak kejadian. Nanti ibu dan bapak kan akan ke Madinah ya. Itu nanti kita insya Allah akan ke Raudhah.
Itu Raudhah itu kan per grup gitu. Itu ada tuh orang-orang yang tidak sabar. Dia pura-pura masuk ke grup orang lain, padahal dia harusnya ngantri nanti gitu. Ini contoh. Kenapa dia harus melakukan hal seperti itu? Ini di tanah haram. Ya, memang orang semua sangat berkeinginan beribadah di Raudhah, ya, karena ada keutamaan yang beribadah di situ. Baik. Jadi hati-hati ya, berdebat, kefasikan itu hindar. Kita tidak ingin pahala umroh kita dikurangi oleh Allah. Gara-gara kita tidak sabar mengendalikan diri kita. Ya, karena nanti kalau ke Madinah, kalau tidak salah sudah Syawal ya. Nah, sudah Syawal. Baik, kemudian sibukkan diri dengan ibadah. Perbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, salat sunnah selama di Masjidil Haram. Perbanyak sama di Masjid Nabawi juga gitu nanti kalau sudah ke Madinah ya. Sudah. Gimana Ustadz ingin shopping? Ya bolehlah pas mau pulang aja shoppingnya ya. Kadang-kadang umroh belum aja udah shopping gitu ya. Yang pokoknya belum selesai. Jadi selesaikan dulu kewajiban kita, ya. Tujuan utama kita, ya setelah itu tafadhol. Silakanlah kalau mau oleh-oleh gitu ya wajar lah, ya silakan saja. Jadi fokuskan untuk beribadah. Syukur-syukur bapak-bapak dan ibu selama perjalanan umroh khatam Quran sekali. Iya waktunya langgang banyak kosong. Kenapa tidak? Ketika itikaf apa yang dikerjakan? Ya tidak lebih dari doa, zikir, baca Quran. Doa, zikir, baca Quran. Iya kan? Coba ada target. Selama umroh khatam satu kali. Ini berapa hari perjalanan? 17 hari lah ya. 2 hari kan PP untuk perjalanan. Taruhlah 15 hari deh. One day 2 juz. Nah, biasa mana dengan juz ya. Kalau 15 kan 1 hari 2 juz. Khatam kan? Khatam. Masa 2 juz sehari gak bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Sangat bisa. Ya, apa aktivitas di sana? Beribadah. Apalagi di bulan Ramadannya, kita memang sangat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, jadi itu adalah hal yang harus kita perhatikan agar umroh kita mabrur dan maksimal pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Next. Nah, mari kita lihat beberapa contoh ya dari para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat tabi'in, ya, dan atba'ut tabi'in. Pertama lihat Imam Anas bin Malik ya, seorang sahabat. Beliau saat umroh atau haji tidak bicara apapun dalam urusan dunia sampai selesai tahallul ketika umroh nih. Jadi ketika dari ihram nih, mulai dari ihram, tawaf, salat ba'da tawaf, kemudian sa'i sampai tahallul, tidak ada kalimat-kalimat yang urusan duniawi. Ini tidak mudah, tapi yakin bisa. Itu hanya paling 4 jam lah. Kadang-kadang ketika tawaf itu ngobrol sama temannya, Bu nanti kita mau ngapain habis ini? Udah zikir doa, jangan mikir yang gitu-gitu. Nanti kita sahur pakai apa gitu misalnya. Enggak lah, enggak usah. Silakan fokus ibadah. Ya, adik, ini kalau mau nyontoh nih. Jadi umroh itu kurang lebih 4 jam lah, ya. Mulai dari ihram sampai tahallul. Dan tawafnya itu yang lama sama sa'inya. Ya. Tawafnya kan kita 7 putaran, nanti kita jelaskan. Dan sa'inya, ya kurang lebih 4 jam. Nah itu coba kendalikan lisan kita untuk tidak membicarakan urusan dunia selama umroh. Yakin insya Allah bisa ya, hanya 4 jam lah. Ya. Kemudian Syuraih, seorang kibar tabi'in, ulama besar kalangan tabi'in, beliau banyak diam dan merenung serta menyibukkan diri dengan berzikir dan khusyuk kepada Allah. Ini contohlah mereka-mereka yang saleh yang mendahului kita dahulu ya. Gangguannya memang banyak, tapi saya tampilkan ini sebagai sebuah motivasi lah buat kita semua ya, insyaallah supaya kita fokus. Kemudian Masruq bin Ajna', beliau seorang tabi'in juga. Beliau tidak tidur kecuali tertidur dalam sujudnya karena lama berdiri dalam sholatnya. Bayangkan, itu para salafus saleh begitu ya. Dia berusaha
Kalau masih bisa melek, melek. Tidur tuh kalau sudah ngantuk tuk. Gitu. Nah, nanti pas itikaf tuh. Jadi itikaf jangan banyak tidur. Itikaf itu kurangi tidurnya. Gitu ya. Terutama malam hari. Ya. Usahakan malam hari itu diperbanyak waktu untuk beribadah. Ya kalau ngantuk banget ya apa boleh buat. Tidurlah. Ya, biasanya para jamaah umroh itu, para jamaah itikaf, tidurnya tuh ba'da syuruk biasanya. Jadi habis sholat syuruk tuh ya, itu sudah oleng tuh, baru tidur. Nanti bangun lagi, kurang-kurang jam 10, sholat duha lagi, geber lagi ibadah, begitu seterusnya. Ya, nah, jadi sibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Ya, ketika itikaf selesai umroh tadi. Kemudian lagi ada Abdul Majid bin Abi Rawad, ya. Beliau menceritakan tentang keadaan para salafus saleh. Mereka jika sedang tawaf melakukannya dengan khusyuk seolah-olah di atas kepala mereka ada seekor burung. Sibuk dengan doa, zikir, ya. Tidak disibukkan dengan selain itu. Nah, inilah motivasi ya buat kita semua. Mudah insya Allah, ya. Karena waktu tawaf, sa'i itu yang lama, itu ujian bagi kita untuk bisa terus fokus dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Next, kita akan mulai melaksanakan atau menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan umroh, ya. Yang pertama adalah tentu saja ihram. Ihram ini adalah artinya kita memulai untuk melaksanakan umroh ditandai dengan kita menggunakan kain ihram dan setelah itu berlaku larangan-larangan ihram. Jadi setelah itu hal-hal yang tadinya dibolehkan itu menjadi dilarang selama kita berihram. Ihram untuk melaksanakan umroh. Nah, ini usahakan, ya. Larangan-larangan itu jangan sampai kita langgar. Karena konsekuensinya ibu dan bapak harus keluar kos lagi, ya. Lumayan satu ekor kambing berapa real terakhir? Saya juga belum tahu. Katanya 500 real terakhir. 500 real, Bu, kali 4.000 berapa? Hah? 2 juta ya? 2 juta, lumayan mahal. Ya bukan berarti soal ekonominya ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menaati aturan-aturan. Jadi ihram di mikot. Nah, ini tadi saya dengar dari panitia bahwa skenario perjalanan ibu dan bapak dari Indonesia langsung Jeddah, sahih ya? Ya, berarti mikotnya pentulisnya. Jadi berarti ibu dan bapak, kita tahu Mekah itu ada di sebelah selatan kita, maaf di utara kita, ya. Nah, jadi bagi orang-orang yang akan melaksanakan umroh atau haji yang datang dari arah selatan Mekah, maka mikot itu tempat ya, atau waktu di mana seseorang mulai berihram. Jadi tempat atau waktu di mana seseorang mulai berihram. Nah, jadi kalau kita di Indonesia kan di bawah nih. Nah, Indonesia kan di bawah. Nah, jadi ke arah situ. Jadi penerbangan itu nanti dari sini ibu akan banyak di atas laut ya, terbang sini. Nah, nanti naik ke atas. Jadi kita akan melalui miqat Yalamlam namanya. Ya. Dan ibu bapak masih di atas pesawat. Oleh karena itu, bapak dan ibu, terutama bapak, ya, ketika sudah ada informasi dari kru pesawat bahwa biasanya kurang lebih 15 menit sebelum melewati itu diberitahu bahwa sebentar lagi akan melewati miqat Yalamlam. Nah, bapak hendaknya sudah siap dengan kain ihram sebelum itu. Kalau ibu kan tinggal pakai pakaian yang sempurna saja menutup aurat, ya. Itu diusahakan bapak sudah siap dengan kain ihramnya. Sebagian di antara jamaah ada yang sudah pakai ihram di bandara.
untuk keamanan. Tapi mereka masih pakai celana. Nanti di pesawat tinggal merolotin celananya gitu ya. Nah, kalau mau pakai kain ihram di pesawat, setidaknya setengah jam ya sebelum melewati miqat Bapak dan Ibu, karena itu gantian ke WC-nya masalahnya. WC-nya itu terbatas. Kalau kita pakai flightnya Saudi, itu kadang-kadang ada musola di situ, di arah belakang ya. Mungkin bisa di situ gantinya, sehingga itu akan memudahkan. Baik. Jadi intinya Bapak dan Ibu akan miqat di Yalamlam, tetapi posisinya di atas pesawat. Nah, sehingga Bapak dan Ibu meniatkan umrohnya di atas pesawat. Para ulama mengatakan, karena pesawat itu kecepatannya bisa sampai 400 km per jam. Kalau Bapak dan Ibu kemudian baru ihramnya setelah 10 menit, nah udah keburu lewat. Makanya dianjurkan oleh para ulama, sebaiknya beberapa menit sebelum tank lewat itu kita sudah niatkan. Supaya menjaga agar kita tidak ihram dilewat setelah melewati miqat. Paham ya? Misalnya ada pengumuman 15 menit lagi akan melewati miqat. Maka Bapak Ibu usahakan ya beberapa menit sebelum 15 menit itu sudah mulai meniatkan ihram. Paham ya? Nah, jadi jangan udah 15 menit, ayo mulai. Itu udah lewat, itu udah. Kecepatannya 400 km per jam. Yang mungkin sekian detik ya udah berapa tuh, jauh kan. Nah, oleh karena itu usahakan. Jadi kata para ulama, dianjurkan untuk lebih awal beberapa menit supaya pas niat itu kita sudah ada di atas jalan. Jelas ya? Secara teknis insya Allah mudah. Karena tahun lalu kami juga ada beberapa bapak-bapak di sini yang ikut tahun kemarin juga sama melaksanakan ihram di pesawat ya. Seperti itu. Jadi tidak dijedah ya ihram. Jedah sudah lewat. Sebagian para ulama malah kalau sudah lewat itu harus kembali lagi ke miqat. Nah, itu kan merepotkan kita sendiri. Baik. Jadi ini adalah yang pertama, apa yang kita ucapkan. Pertama tentu saja kita niatkan kita akan umroh dan kita katakan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan ya. Nah, ini ada hal-hal yang disunahkan kalau kita mau ihram ya. Tentu ini dilaksanakan bukan di pesawat. Ini dilaksanakan sebelum kita naik pesawat ya. Misalnya kita diusahakan mandi dulu, motong kuku dulu. Karena di antara larangan-larangan ihram adalah motong kuku, motong rambut ya. Walaupun memang waktunya cuma 4 jam kurang lebih, sehingga insya Allah kalau menahan diri untuk tidak itu lebih mudah. Tidak memakai parfum ya. Nah, jadi kalau mau pakai parfum sebelumnya, gitu ya, sebelum ihram. Kalau sudah ihram menjadi larangan menggunakan parfum itu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang disunahkan kalau kita mau melaksanakan ihram, ya. Baik. Cukup jelas ya. Jadi mandi ya saya kira mungkin mandinya jangan di bandara lah, di rumah aja ya. Di rumah sudah niat mandi, ya. Kemudian potong kuku, bersihin gitu ya. Mau pakai parfum silakan. Tapi bukan di kain ihram ya. Ya, kalau mau Bapak silakan di badannya pakai. Terus hal-hal yang lainnya silakan, misalnya mau mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, merapikan kumis dan sebagainya ya, tapi jangan dicukur jenggotnya ya. Tadi ciri khas laki-laki itu punya jenggotnya. Terus, nah sekarang ketentuan pakaiannya dulu. Nah untuk bapak-bapak nih, bapak-bapak hanya diperkenankan menggunakan 2 helai kain, ya, 1 helai untuk bagian bawah, 1 helai untuk bagian atas. Kalau ibu-ibu sama. Nah ini kalau bapak seperti ini ya. Dan disunahkan berwarna putih. Bagi yang belum pernah, saya akan berikan contoh bagaimana cara menggunakan kain ihram yang bagian bawah dulu ya.
Ya, silakan Pak Ibu. Pak, kan seperti ini. Jadi ujungnya sama kan Pak ya? Nah, ini sebaiknya dipakai, ya boleh di pesawat tapi lebih awal ya, atau sebelum naik pesawat. Ada yang mau main dulu? Ada yang mau silakan. Oh ya, ya. Nah, sekarang Bapak, ya, boleh dari kiri juga boleh, dari kanan boleh ya. Ini keduanya. Ya, jadi Bapak, nah ini, saya pakai sarung Pak. Ini Bapak lipat, ya. Nah, apa yang pokok dari pakai ihram? Pertama, menutupi aurat secara sempurna. Yang kedua, nyaman dan tidak terbuka aurat ketika kita bergerak. Ya, coba Pak, enak nggak lah? Nah, jadi ketika kebuka ini nggak kelihatan. Ya. Paham? Ini adalah cara yang pertama. Mau cara yang lain? Udah cukuplah satu itu yang gampang ya. Sebenarnya banyak caranya, tapi yang pokok adalah menutup aurat dengan sempurna dan yang kedua nyaman, terutama ketika dipakai bergerak. Kan kita dapat pakai sholat, pakai tawaf, pakai sa'i, dan harus kuat. Ini sebenarnya udah cukup kuat ini ya. Tapi kalau Bapak ragu, boleh pakai sabuk. Kalau ragu, boleh pakai sabuk, ya. Nah ini. Kalau misalnya kurang mantap, takut melorot, boleh digunakan sabuk. Tinggal diatur panjangnya ya. Boleh saja dimanfaatkan sabuknya supaya Bapak tenang. Ya, silakan. Ini juga ada hotel ya. Jangan lupa ya, ini adalah bagian bawah. Sekarang bagian atas. Untuk bagian atas, Bapak perhatikan ketika Bapak akan masuk Masjid Al-Haram, ketika masuk Masjid Al-Haram akan tawaf, perhatikan kain bagian atasnya itu harus terbuka bahu kanan. Jadi, nah begini. Ya. Jadi bahu kanannya harus terbuka. Tidak boleh pakai tutup kepala ya. Tidak boleh pakai baju. Tidak boleh pakai celana, termasuk jeroan nggak boleh. Ada yang saya usah kalau celana dalam sekali pakai boleh, sama nggak boleh. Jadi harus polos. Ibu jangan keras ya. Polos. Jadi seperti ini. Jadi ketika Bapak tawaf, sebelum tawaf harus seperti ini ya. Setelah tawaf, baru Bapak kembalikan lagi ke posisi menutup kedua bahu sebelum sholat. Paham? Jadi ketika tawaf harus terbuka kanan. Ketika selesai tawaf, mau sholat, tutup lagi. Ingatin ibu-ibu ya, suaminya nanti kalau lupa. Nah, baru sholat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru boleh sholat. Jelas ya? Kalau Imam Syafi'i menyatakan tidak sah tuh sholat tidak ada bahu. Ya, nah sebaiknya saling mengingatkan sesama yang lainnya ya. Untuk pakaian ihram jelas? Ada pertanyaan? Sebelum masuk masjid boleh posisinya ditutup atau boleh terbuka juga boleh? Nah, kalau belum kita mulai tawaf boleh seperti ini. Tapi sebaiknya nih ya, khawatir lupa. Ketika sudah mulai masuk Masjidil Haram,
aman. Ya, saling mengingatkan. Ya, kadang-kadang pembimbing ini lupa. Ya, kalau pada saat kita proses ya itu betul. Kan hanya ketika tawaf. Misalnya di tawaf ada sholat kan, itu dulu. Nanti bapak lanjutkan, bukan ya? Ya terkadang boleh jadi seperti itu. Ya. Kalau itu yang kain pertama tadi boleh diselip ke dalam nggak? Oh boleh. Yang tidak boleh itu pakai alat bantu lain, misalnya diberikan ya apa jemuran. Gitu. Oh. Ya gitu. Dimasukin. Ada lagi? Jelas ya? Kalau yang pinggang tadi nggak masalah kan? Nggak masalah kalau yang pinggang. Ya. Oh boleh. Ya. Jelas kita lanjut. Masih banyak. Ya, jadi sekarang Bapak dan Ibu sudah persiapan untuk ihram, ya. Nah ini di atas pesawat sudah siap. Ya, sudah siap. Ya, kita lanjutkan. Itu bagi laki-laki, ya. Kalau bagi perempuan, yang penting menutup aurat secara sempurna, ya. Jadi di sini hanya ada beberapa hal yang harus dihindari, ya. Ibu-ibu di sini kebetulan ada yang pakai cadar. Nanti ketika melaksanakan umroh itu dibuka di kop cadarnya, ya. Kecuali kalau misalnya dia berada di lingkungan yang sulit untuk dia menghindari adanya orang yang bukan mahramnya, ya. Kemudian penutup mulut, masker misalnya itu, ya, hati-hati. Memakai sarung tangan karena telapak tangannya harus terbuka, ya, sampai pergelangan tangan. Kemudian pakaian tipis apalagi nggak boleh, ya. Masa di haram masih pakaian tipis, ya. Ketat, tidak boleh. Ini secara umum pun tidak boleh, ya. Atau pakaian menyerupai laki-laki, atau misalnya umrohnya pakai jeans, ini nggak boleh, Bu, ya. Kemudian tadi ya pakaian-pakaian itu. Warna pakaian tidak ada ketentuan, ya. Untuk perempuan silakan bebas. Beda dengan laki-laki, disunahkan putih. Kain ihramnya putih. Kalau Bapak tidak punya yang putih, ya silakan warna lain. Tapi kayaknya nanti aneh sendiri di sana. Karena di sana kain ihram semuanya putih, ya. Kalau ibu-ibu silakan. Ya, warnanya tidak ditentukan apa saja. Tapi sebaiknya memang warna yang gelap, ya. Supaya tidak menimbulkan apa? Inilah perhatian. Baik, lanjut. Ya, kita akan masuk ihram untuk umroh, ya. Jadi kita itu adalah persiapan sebelum ihram dan pakaian ihram. Nah, ini adalah apa yang kita lakukan setelah kita memakai pakaian ihram tadi, ya. Kita mengucapkan ini, labbaik umrotan atau labbaik Allahumma umrotan. Boleh di tengahnya digunakan pakai Allahumma, ya. Ini adalah kalimat yang kita ucapkan. Maknanya adalah, ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk umrah. Labbaik umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau Allahumma labbaik umratan. Tidak ada masalah. Ya. Mana yang menurut Bapak dan Ibu mudah lakukan? Ini. Boleh ditambah juga? Boleh. Ya. Dengan doa kepada Allah. Ya Allahumma umratun. La riya'a fiha wa la sum'ah. Misalnya dari kalimat ini, labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'ah. Boleh digabung gitu. Ya Allah, aku penuhi panggilan untuk umroh yang tidak ada riya dan sum'ah padanya. Paham, ya? Boleh digabungkan. La riya'a fiha wa la sum'ah. Tidak ada riya dan sum'ah dalam umrohku ini, ya Allah. Ya, riya itu pamer. Makanya hati-hati, ya. Nanti lagi umroh gini lagi. Pakai tongsis. Baik, ini adalah ucapan kita ketika kita sudah siap untuk melaksanakan umroh, ya. Kemudian setelah itu kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang. Bagi laki-laki disunahkan dijaharkan. Ya, di pesawat nanti akan banyak teman. Labbaik Allahumma labbaik, pesawat akan bergetar ya. Bukan bergetar goyang itu enggak sih, suara aja ya. Kalau bergetar stres itu. Ibu-ibu tidak harus dengan suara keras ya. Cukup terdengar oleh sendiri atau tetangga lah paling jauh. Jadi ini ibu lakukan, bapak lakukan terus sampai nanti landing di Jeddah. Ya, ya kalau capek ya apa boleh buat istirahat boleh ya. Misalnya ngantuk ya tidur dulu. Nanti bangun tarbiyah lagi. Ya. Jadi intinya ini adalah ucapan yang terus-menerus dilakukan. Kapan diberhentikannya? Ketika kita akan masuk Masjidil Haram. Ya, jadi ini terus. Jadi nanti biasanya Bapak dan Ibu kan setelah turun di Jeddah, biasa urusan imigrasi, urusan handling, kemudian nanti ke hotel, ya, urusan dulu bagi kamar dan sebagainya. Nah, ketika akan mulai umroh, dari pembimbingnya nanti akan dikumpulkan biasa di hotel, ya. Nah nanti ibu dan bapak yang sudah batal jangan lupa tuh wudu lagi, ya. Karena syarat sahnya tawaf adalah suci dari hadas dan najis, ya. Jadi jangan lupa tuh. Sebelum mulai umroh, ketika mulai akan berangkat, itu harus saling mengingatkan siapa yang sudah batal wudunya. Nah, itu harus diulangi lagi, dia perbaharui wudunya. Itu biasa nanti pembimbing akan mengingatkan supaya jamaah yang ya batal segera memperbaiki wudunya. Nah, setelah mereka sepakat nanti ya diatur oleh pembimbing dan mutawif nanti di sana, maka ibu dan bapak akan berangkat menuju Masjid Al-Haram. Tadi berapa kilo katanya? Dari hotel 1 kilo. Alhamdulillah, dekat. Dulu kita berapa dulu? 2 kilo deh, 2 kilo setengah deh. Sama. Jadi bapak dan ibu nanti akan bergerak menuju Masjid Al-Haram. Tetapi jangan berharap perjalanannya lowong ya. Pasti super padat. Waktu tahun lalu kami bisnya aja terhalang ya. Karena sudah tidak bisa masuk bisnya. Ya. Tempat parkir bis saja sudah tidak bisa dilalui karena orang sudah sholat di pinggir jalan. Apalagi waktu itu kami di malam ganjil ya. Nah, sudah trotoar aja udah habis sama orang ya. Nah, jadi kita bersabar ya, niatkan. Jadi jangan banyak mengeluh, terus bertalbiyah ya, terus bertalbiyah, minta pertolongan kepada Allah, kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, nanti Bapak dan Ibu ya, ini ucapan talbiyah ya. Bapak dan Ibu nanti akan diarahkan ke pintu 1. Ya, sekarang semua jamaah yang akan melaksanakan tawaf itu semua masuk ke dalam pintu 1. Bab Malik Abdul Aziz. Ya. Jadi pintu yang paling dekat ke Zamzam Tower tuh, ya. Nah, itu saya kira mungkin yang pernah ke situ bayanglah. Jadi akan diarahkan ke situ. Bapak-bapak yang tidak pakai kain ihram tidak boleh masuk. Jadi pintu 1 itu khusus untuk yang mau tawaf. Kalau ibu-ibu bebas, ya, ibu-ibu bebas. Karena karena itu ingat, ibu dan bapak harus sudah dalam posisi siap untuk melaksanakan umroh. Ketika ibu dan bapak sudah mau masuk masjid, ingat ada doa mau masuk masjid, ya. Mau ditampilin dulu pintunya. Oh, jadi intinya ibu dan bapak akan diarahkan ke pintu 1. Pintu 1 itu kalau dari arah Ajwad itu lebih lurus gitu ya. Nah itu silakan nanti mungkin secara teknis akan dibimbing oleh mutawaf di lapangan ya. Yang jelas ibu dan bapak sekarang akan masuk ke Masjid Haram. Maka ucapkan doa masuk masjid. Ya, seperti hanya kita mau masuk masjid di Indonesia. Semua masjid doanya sama. Masjid Haram juga sama doanya. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Itu minimal itu. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Itu minimal. Ada doanya? Coba cek.
Nah, ini kalau misalnya, bentar. Kalau ibu dan bapak punya masalah dengan kesehatan misalnya, ya, khawatir nanti ada masalah saat melaksanakan manasik, ya karena setiap orang berbeda kondisinya ya, mungkin saja punya penyakit yang menyebabkan dia bisa tiba-tiba kolaps misalnya, yang ayan atau apa, mudah-mudahan sih sehat semua ya, insya Allah ya. Nah kalau ada kekhawatiran bisa memutuskan proses manasik, maka di awal sebelum melaksanakan tawaf, setelah kita bertalbiyah ucapan ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Nah kalau bapak nanti mengucapkan ini, kemudian ada apa-apa nanti ketika tawaf misalnya pingsan, ketika sa'i kolab, naudzubillah min dzalik, maka ibu dan bapak tetap dianggap telah melaksanakan ibadah umrah. Gitu sebenarnya. Tapi kalau ibu dan bapak sehat-sehat saja, tidak usah baca ini. Ya, tidak usah baca ini kalau sehat-sehat saja. Ya, ini kalau khawatir saja. Jadi ini adalah hal yang diucapkan. Nah ini hal-hal yang perlu ibu dan bapak hindari ya ketika prosesi setelah ihram ya dan sampai tahallul. Pertama nggak boleh potong kuku, tidak boleh juga membunuh binatang buruan. Kayaknya kurang kerjaan juga ya. Tapi saya itu banyak merpati masalahnya ya. Nah, iseng-iseng lagi diburu merpati, jangan. Memakai parfum, nah ini apalagi menikahkan orang lain meminang, jangan ya. Tahan dulu sampai tahallul kalau mau menikah di sana. Kemudian mencumbu, mencium, memandang dengan syahwat, melakukan hubungan suami istri, jelas ya, tidak boleh. Ini hal-hal yang diharamkan dalam perjalanan umroh ya dan haji karena ini merupakan larangan-larangan ihram. Jadi kalau ini dilanggar, bapak-bapak dan ibu, apalagi yang misalnya ini melakukan hubungan, sebagian ulama menyatakan itu bisa membatalkan umrohnya dan harus diulangi. Tapi kalau misalnya bagian-bagian yang tidak sampai kepada berhubungan, ya itu hanya kena dam, menyembelih satu ekor kambing. Ya, jadi dari hal-hal seperti ini. Kalau bapak-bapak, tambahan lagi larangan untuk khusus bapak-bapak. Next. Ya, untuk wanita, ya tidak boleh menutup muka ya dengan cadar, niqab dan juga tidak boleh pakai sarung tangan. Nah, ini bagi laki-laki ya, tidak boleh mencukur rambut juga, tidak boleh pakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki, tidak boleh pakai tutup kepala, tidak boleh berpakaian yang berjahit. Ya, untuk laki-laki nih. Ya. Kalau pakai payung boleh? Boleh. Payung boleh, ya. Yang tidak boleh yang melekat di sini. Terus. Next. Nah, ini yang dibolehkan banyak ya, pakai sandal selama tidak menutupi mata kaki boleh. Kemudian mengganti kain ihram kalau kotor atau najis boleh. Mandi boleh, membasuh kepala, membersihkan badan boleh, memakai sabuk tadi sudah disebutkan ya. Hanya sekedar mencium wangian boleh. Menyisir kalau misalnya rontok karena memang rambutnya tidak sengaja ya, maka itu tidak apa-apa. Kemudian memakai bukan payung itu payung maksudnya tadi boleh ya, atau bernaung boleh. Memotong kuku yang patah ini bukan sengaja motong kuku ya, karena misalnya ini bisa berbahaya, bisa perih gitu kalau misalnya dibiarkan, itu juga tidak apa-apa ya. Ini adalah beberapa hal yang dibolehkan saat ihram. Next ya. Nah ketika kita sampai di Masjidil Haram ya, ini yang sunnah ya, tapi kita kan sudah ya. Tadi sunahkan memang kalau bisa mandi ya. Tapi karena mungkin kita berkelompok ya, kalau kita sendiri sih santai. Ya boleh mandi dulu sebelum nanti masuk Masjidil Haram. Tapi karena kita sudah berada dalam kelompok yang akan segera melaksanakan ihram, melaksanakan umroh, maka tentu saja langsung kita ke masjid ya. Kemudian kita menghentikan talbiyah, tadi saya sampaikan. Kemudian kita membaca doa masuk masjid, tadi saya sampaikan. Ya minimal Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya, kalau mau sempurna boleh dahulu dengan salawat. Kemudian tadi a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, baru Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ada kumpulan doanya? Ada ya? Mudah-mudahan ada ya. Ya. Ya, ini contohnya nih.
Ya, ini kalau mau lengkap silakan. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmat. Ini yang komplit ya. Mau niru ini afdal. Silakan baca semuanya. Ya. Jadi awali dengan itu, ta'awud, kemudian bismillah, sholawat, dan Allahumma ftah li abwaaba rahmat. Ya. Masuk nih. Nah, itu ibu pas masuk, mungkin belum bisa langsung kelihatan Ka'bah. Harus jalan dulu agak ke dalam. Nah, udah agak ke dalam baru kelihatan Ka'bah. Nah, kalau pas lihat Ka'bah, baca itu. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya, jadi pas ngeliat Ka'bah ucapan itu. Ya. Ngelihatnya masing-masing ya. Mungkin yang depan duluan doa. Kalau ibu di belakang belum lihat, jangan bilang dulu. Oh, di depan udah lihat berarti ada. Enggak. Ibu harus ngelihat dulu. Bapak harus ngelihat dulu sendiri baru doa. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya. Itu ucapkan ketika kita melihat Ka'bah pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Next, kita akan mulai tawaf. Apa yang kita lakukan? Ya, tadi sudah sampaikan, jangan lupa kalau batal segera perbaiki wudunya. Ya, karena syaratnya harus suci dari hadas dan najis. Tawaf itu sama dengan sholat. Ya, jadi harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, jika dimudahkan, maka ibu dan bapak mencium atau mengusap dengan tangan kanan dan mencium tangannya Hajar Aswad yang ada di pojok Hajar Aswad ya. Jadi boleh mencium. Jadi kalau ibu dan bapak mau mencium, ini kan ada bingkainya ya. Begini. Masukkan kepalanya, cium. Gak usah dijilat, ya dicium aja. Soalnya ada nih aneh-aneh orang Indonesia. Jadi lebay ya. Mungkin kayaknya nggak afdol kalau cium doang. Terus wajahnya nggak usah cium aja. Sudah selesai. Nah, kalau tidak bisa mencium, diusap. Mungkin orang banyak diusap, kemudian tangannya dicium. Gitu ya. Tuh. Atau menyentuhnya dengan alat, ya. Misalnya ibu bawa apa? Tongkat atau apa? Bawa apa? Oh. Kirain bawa keris, jangan, nggak boleh. Sentuh dengan alat, ya. Dan kemudian ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau tidak bisa, tapi kemungkinan besar sulit ya. Apalagi padat sekali, apalagi 10 malam terakhir. Jadi bapak dan ibu cukup ambil posisi. Jadi kalau ini Ka'bah, ini pojokan Hajar Aswad misalnya, maka bapak dan ibu perhatikan di bangunan itu ada lampu hijau. Lampu hijau itu lurusan dari Hajar Aswad. Pastikan ibu antara bapak dan ibu di antara Hajar Aswad dan lampu itu. Baru ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Angkat tangannya kanan, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf. Saya ingatkan kembali, jangan lupa yang bawa bapak kainnya tadi ya, kain ke atasnya harus dalam keadaan terbuka bahu kanannya. Silakan mulai melaksanakan tawaf. Ya. Jadi diawali dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak bisa mengusap, tidak bisa mencium, tidak bisa mengusap, cukup isyarat. Ya. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian silakan melakukan tawaf. Ya. Nah bagi laki-laki, karena ini adalah tawaf umroh sekaligus tawaf kudum, tawaf pertama kali kita masuk Ka'bah, disunahkan untuk tadi ittiba dan ramal. Ramal itu berjalan cepat bagi laki-laki kalau memungkinkan. Kalau misalnya terlalu padat, ya sudah, jalan biasa saja ya. Karena kalau bapak jalan cepat, ibu jalan biasa, ibunya ketinggalan. Ya. Jadi padat biasanya padat. Ya mungkin kalau ibu sering ngelihat TV Mekah, ya itu akan mulai kebayang kira-kira seperti itu keadaannya. Apalagi saya lihat beberapa malam terakhir ini sudah semakin padat di Mekah ya. Semakin padat jamaahnya. Memang menjelang Ramadan juga padat. Ramadan lebih padat lagi.
Nah, jadi bagi bapak-bapak disunahkan untuk ramau, tapi hanya 3 putaran. Putaran keempat dan selanjutnya tidak perlu lagi ramau. Apa yang diucapkan selama tawaf? Memperbanyak berdoa, berzikir. Tidak ada bacaan khusus. Kalau bapak dan ibu baca biasanya di depan ya, ada anjuran putaran pertama baca ini, putaran kedua baca itu, yaitu bukan dari Nabi ya, tapi sekedar anjuran saja ya, untuk bisa kita supaya mengingatkan kita. Kalau saya pribadi nih ya, saya punya cara sendiri untuk mengingatkan saya ini di putaran keberapa. Jadi bagi saya putaran pertama itu khusus saya mendoakan orang tua saya. Gila, selama itu putaran orang. Putaran kedua baru saya berdoa untuk diri saya sendiri. Ya, putaran ketiga selalu bicara tentang istri, 4 anak, saudara, nah, sampai akhirnya kaum muslimin. Ya, tapi nggak usah harus sama dengan saya juga. Silakan aja. Ya, silakan berdoa, berzikir selama tawaf. Tapi ada hal yang perlu ibu perhatikan, bapak perhatikan. Next. Ya. Ketika melewati Hajar Aswad selalu ulangi ucapan itu. Bismillah, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar saya juga boleh. Tapi sebaiknya Bismillah, Allahu Akbar. Setiap melewati Hajar Aswad. Kemudian sebelumnya itu kalau ini Hajar Aswad nih ya, ini kotak nih. Nah, pojok sebelah sini namanya adalah pojok Rukun Yamani namanya. Nah, kalau bapak dan ibu melewati Rukun Yamani, kalau tidak padat, silakan usap pojoknya. Ya, usap pojoknya. Kemudian ketika bapak dan ibu berjalan antara pojok Yamani dengan pojok Hajar Aswad, itu disunahkan berdoa tadi. Angkat ke atas. Nah ini, Rabbana, ini doa apa? Doa sapu jagat katanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi khusus itu ketika berada Allah. Ketika berada di pojok Rukun Yamani dan Hajar Aswad saja. Ya, adapun di luar itu bebas doanya. Ya. Jadi itu perhatikan. Jadi harus diingatkan, tapi sebenarnya si ibu juga dan bapak akan mendengarkan. Jamaah juga banyak ketika mereka sudah melewati ini, mereka akan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi selama berada di antara dua pojok ini, ucapkan doa itu. Apa harus sekali? Kalau belum nyampe juga, diulangi lagi Rabbana atina. Ya boleh diulang-ulangi. Ketika sampai Hajar Aswad lagi, mulai lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Paham ya? Ya. Jadi Bapak 3 putaran pertama silahkan, kalau mungkin jalan cepat. Nah, putaran keempat sudah bisa berjalan normal ya. Jalan biasa. Ketika putaran ketujuh, maka ketika sampai Hajar Aswad tidak ada lagi membuat isyarat ya. Jadi isyarat itu hanya di perawal saja. Jadi kalau sudah ini yang ketujuh nih, mau muter yang ketujuh, Bismillah, Allahu Akbar, muter. Nah, setelah nyampe lagi sini selesai, tidak usah lagi kasih isyarat ya. Nah, hanya disunahkan kalau memungkinkan cium lagi Hajar Aswad. Kalau bisa, kalau tidak bisa, jangan memaksakan kehendak, karena ini hukumnya sunnah saja. Bapak dan Ibu, kemudian cari lokasi untuk melaksanakan sunnah ba'da tawaf. Ya. Jadi setelah tawaf, cari lokasi dekat Maqam Ibrahim. Jadi kalau ini Hajar Aswad, maaf saya pindahin Hajar Aswad ke sini. Hajar Aswad di sini. Nanti Maqam Ibrahim itu di sini. Nah, ini adalah pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Nah, di sini nih Maqam Ibrahim. Nah, ibu dan bapak cari lokasi di belakang ini. Ini memang dibuat agak luas, ya. Jadi sholatnya di belakang situ, sekitar situ saja. Jadi cari lokasi yang aman untuk melaksanakan sholat sunnah ba'da tawaf, ya. Bapak-bapak jangan lupa sebelum sholat kain atasnya ditutup lagi, ya. Ibu-ibu sebaiknya nanti di belakang bawa bapak sholatnya ya. Silakan sholat
2 rakaat. Sholat 2 rakaatnya seperti ibu dan bapak sholat qobliyah subuh atau ba'diyah maghrib. 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Kulhu, ya. Jadi 2 kul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ya. Next. Ya. Ini ada kalimat yang disunnahkan juga diucapkan kalau bapak dan ibu mau sholat. Ucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Ini boleh ucapan sebelum sholat, ya. Sebelum sholat, selesai tawaf, kita ucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim, maqam ini maksudnya tempat berdiri, ya, bukan maqam makam, ya, sebagai tempat sholat. Jadi jangan sholat di lintasan tawaf, ya, ibu-ibu, bapak, ini sangat berbahaya. Ya, jadi mundur aja, cari tempat di pinggir. Nah, selesai sholat, nah tergantung nih. Kalau bapak dan ibu umrohnya di malam hari, maka disunnahkan selesai sholat, ibu dan bapak minum air zam-zam. Tapi kalau siang jangan, batal. Ya, jelas batal. Ya kecuali kalau bapak dan ibu sedang tidak mampu berpuasa, misalnya, mau mengambil rukhsah, ya silakan aja. Nah, jadi disunahkan ibu dan bapak untuk mengambil air zam-zam. Ya kalau saran saya ini saran pribadi, tapi kembali kepada fisik masing-masing, ya. Jangan ngambil yang ada esnya, yang pakai pendingin. Itu biasanya yang paling banyak malah itu. Ambil yang tidak pakai pendingin. Taunya dari mana? Nah, kalau digentong itu, digentong nih, ya, yang nggak pakai pendingin itu warnanya biru muda. Warna tulisannya ghairu mubarrid. Kalau yang dingin tulisannya warna hitam. Ya, tapi kalau yang punten, kalau yang di keran-keran itu semuanya dingin. Pinggir-pinggir itu semuanya dingin kali. Ya, tapi kalau ibu dan bapak kuat tidak apa-apa, ya. Karena kan habis tawaf tuh haus tuh. Nah, kalau tenggorokan lagi haus-hausnya dihantam dengan air es, khawatir nanti malah batuk misalnya, ya. Jadi silakan itu siap masing-masing lah. Baik. Diminum, jangan lupa disunnahkan ketika ini sudah. Next. Nah, ini sebelum ini, ya, sebelum ke sini, disunnahkan ketika minum berdoa. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berdoa kepada Allah sebelum minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ada ini teksnya? Sudah ada, ya? Sudah. Jadi memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat bagi seluruh penyakit. Dan Nabi mengatakan air zam-zam itu bergantung kepada doa yang meminumnya. Jadi kalau ibu dan bapak sedang ada keluhan apa, silakan rutinkan minum zam-zam di sana mumpung lagi melimpah di sana, ya. Misalnya lagi apa, ada teman saya yang punya penyakit, mohon maaf kalau ini keluar ambeien. Dia minum air zam-zam sampai pulang dari umroh sembuh. Dan banyaklah kejadian itu, sudah testimoni. Ya karena memang benar kata Nabi SAW, air zam-zam itu bergantung kepada doa dari permintaan dari yang meminumnya. Dia ingin apa? Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, maka ibu dan bapak akan membuktikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, minum, kata Nabi, minumnya sampai kenyang. Karena air zam-zam itu selain minuman juga makanan yang mengenyangkan. Jadi waktu saya haji, ada si bapak kakek-kakek 70 tahun hilang dari rombongan. Ya. Jadi enggak ketemu. Akhirnya setelah 2 hari baru ketemu. Ya, kita tanya, Pak, mau kemana aja?
Saya tuh janjian sama istri saya di sini, terus hujan. Nah, ini istrinya pulang ke hotel, si bapaknya enggak keluar dari masjid. Jadi 2 hari dia hanya minum Zam-Zam dan sehat-sehat saja. Itu bukti bahwa Zam-Zam itu memang banyak keberkahan. Ya. Kemudian disunahkan juga setelah minum, setelah kenyang, dibasahi kepalanya. Air Zam-Zam itu dibasahi. Ya, dibasahi kepalanya. Ya. Tapi juga jangan lebay ya. Ya, jangan lebay juga, dibasahi saja biasa gini. Ya. Kemudian setelah itu, ya, jika memungkinkan ke Hajar Aswad lagi silakan. Tapi kalau tidak apa-apa. Langsung bapak dan ibu menuju tempat sa'i, ya. Jadi selesai minum air Zam-Zam, langsung ke tempat sa'i nih, ya. Nanti tempat sa'i itu kan sekarang sudah ada berapa? 4 lantai atau 3 lantai ya. Jadi biasanya akan diarahkan kalau lantai 1 masih kosong, itu nanti akan dibuka lantai 1. Lantai 1 penuh ditutup, ibu akan diarahkan ke lantai 2 dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ikuti aja petunjuk askar di situ, petugas di situ. Nah, setelah ibu kemudian naik ke tempat sa'i, maka ibu dan bapak akan langsung menuju ke tempat yang namanya Bukit Sofa. Ya. Nah, di Bukit Sofa itu setelah ibu menemukan, mendekati, katakan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Minimal ucapan itu. Sesungguhnya sofa dan marwah itu diantara tanda-tanda syiar Allah. Ya. Kemudian ambil posisi di sofa dan menghadap ke Ka'bah. Ya. Kalau nggak kelihatan Ka'bahnya, ya pokoknya itu nanti ada garis-garis untuk sholat kan bisa, ya, untuk jadi patokan. Menghadap, kemudian baca ini oleh ibu dan bapak. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian tahlil. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Kemudian tahlil yang kedua. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah wa hazzamal ahzaba wahdah. Jadi takbir 3 kali, tahlil 1, tahlil 2. Ya, ucapkan ini. Kemudian setelah ucapan ini berdoa. Angkat tangan berdoa menghadap Ka'bah. Kemudian ucapkan lagi, ulangi lagi ini. Ya, ulangi lagi, berdoa lagi. Jadi sampai 3 kali ya. Ucapkan lagi, berdoa lagi sampai 3 kali. Setelah itu baru ibu turun dan bapak menuju ke Bukit Marwah. Jaraknya kurang lebih 450 meter. Sofa Marwah itu kurang lebih setengah kilo lah. Setengah kilo kurang dikit. Ya. Kelihatan karena lurus. Ya. Nah, di antara perjalanan Sofa Marwah, nanti bapak dan ibu akan melihat lampu hijau nih. Tanda hijau nih. Ada 2 nantinya. Kurang lebih jaraknya nggak nyampe 100 meter lah. Nah, ketika melewati itu, di antara 2 tanda itu, jadi ini misalnya hijau 1, hijau 2 di situ. Bapak khusus bapak disunahkan lari. Lari secepat-cepatnya. Ya, sesuaikan dengan usia ya. Kalau yang muda-muda bisa cepat. Sesuai dengan usia ya. Silakan lari secepat-cepatnya sambil berdoa. Nih doanya. Rabbighfir warham. Innaka antal azul akram atau antal azul akram. Ya. Ini ucapkan ini ketika kita berlari. Rabbighfir warham wa antal azul akram. Nah, sampai di lampu hijau yang kedua, jalan lagi. Ya. Nanti nyampe Marwah, lakukan seperti yang dilakukan di Sofa. Menghadap lagi ke Ka'bah, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Ulangi lagi. Allahu Akbar, Allah. Ini lakukan selama 7 kali. Sofa sekali, Marwah 2 kali, balik lagi ke Sofa 3 kali.
Sehingga nanti ganjilnya 7 ada di Marwah. Paham ya? Jadi jangan sampai satunya Sofa, Marwah, Sofa. Salah tuh. Itu 2 kali tuh. Saya punya teman, sa'inya 14 kali. Jadi dianggap disangkanya satu itu Sofa, Marwah, Sofa gitu. Ayo angkut satu rit. Jadi satunya itu Sofa, Marwah 1. Marwah, Sofa 2. Mesti ganjil akan di Marwah. Jadi ketika dari Sofa ke Marwah yang ke-7 sampai di Marwah tidak ada lagi doa tadi. Selesai. Paham ya? Nah, setelah itu Bapak dan Ibu tinggalkan tempat sa'i untuk satu amalan terakhir, tahallul. Ya. Tahallul. Untuk bapak-bapak disunahkan digundul, sunnah ya. Karena Rasulullah mendoakan 3 kali yang gundul ya. Ya Allah, rahmatilah orang yang digundul. Tapi yang dipendekin cuma sekali doanya. Terserah mau sekali atau 3 kali doain Nabi. Kalau mau 3 kali gundul, ya. Gundul aja, gundul pacul, bener gundul. Ya. Nah setelah itu selesailah umroh bapak dan ibu. Kembali lagi menggunakan pakaian biasa. Dan kemudian mulai persiapan untuk ibadah iktikaf. Ini baru umrohnya aja udah habis waktunya saya. Gimana piye nih? Ya, belum ada tanya jawab. Karena tadi mulainya agak telat. Baik, kalau untuk iktikaf bisa ringkas saja ya. Jadi iktikaf itu para ulama berselisih pendapat tentang masjid yang boleh dipakai iktikaf. Tapi iktikaf di masjid. Ya, harus di masjid. Wala tubashirun wa antum aakifuna fil masajid. La tubashiru wa antum aakifuna fil masjid. Janganlah engkau mencumbui istrimu sedang kau iktikaf di masjid. Jadi sepakat para ulama iktikaf harus di masjid. Tapi masjid mana? Ini para ulama beda pendapat. Yang paling ketat para ulama ada yang berpendapat yang boleh dipakai iktikaf cuma 3 masjid. Ini yang paling ketat ya. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Nah, jadi bapak dan ibu tidak ada akan keluar dari khilaf para ulama. Karena iktikaf di Masjid Haram sudah selesai ya. Tapi jumhur ulama menyatakan semua masjid jami yang dipakai untuk sholat 5 waktu, dipakai untuk sholat Jumat, maka itu boleh dipakai untuk iktikaf. Ya. Dan iktikaf adalah untuk mengkhususkan kita beribadah kepada Allah, di antaranya untuk meraih Lailatul Qadar. Makanya ibu dan bapak yang harus diaktifkan itu malam harinya. Ya. Jadi perpanjang melek di malam harinya. Kalau mau tidur siangnya aja. Ya. Perpanjang meleknya di siang, di malam hari. Ya kalau malamnya ngantuk juga enggak apa-apa tidur. Ya, nanti bangun lagi untuk melanjutkan ibadah. Ya. Saya hanya mengingatkan di Masjidil Haram itu kalau 10 malam terakhir sholat tarawihnya 2 kali. Ba'da Isya itu 20 rakaat tanpa witir. Itu mulai jam-jam 9 lah sampai jam 11. Nanti mulai lagi jam 1 malam 10 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat. Ya. Jadi 10 malam terakhir tarawihnya 33 rakaat. Jelas? Nah, bapak dan ibu silahkan semampunya, ittaqullah mastata'tum. Kalau mampu ikut dua-duanya silahkan kalau kuat. Karena di sana Bu tarawihannya 2 jam. Yang 20 rakaat 2 jam, yang 10 rakaat juga 2 jam sama. Ya. Dan witirnya selalu pakai kunut. Ya, witirnya selalu pakai kunut. Dan kunut tanggal 27 itu kunutnya yang paling panjang. Itu sekadar informasi saja. Jadi siapkan fisik 10 malam terakhir itu ya. Karena memang ini kita akan berusaha meraih malam Lailatul Qadar ya. Adapun hal-hal yang teknis misalnya terkait masalah sahurnya dan sebagainya mungkin nanti panitia yang jelasin. Tadi mungkin sudah ya. Berkaitan juga dengan masalah zakat fitri ya. Saya kira itu urusan panitia. Jadi saya lebih fokus kepada ibadahnya. Jadi
Kalau ibu dan bapak mau full, itu afdol. Jadi 10 malam di masjid. Kalau tidak mampu, ya silakan hit and run ya. Malamnya nanti pulangnya ke hotel, nanti malam datang lagi, ya silakan lah. Ngalong kata orang Sunda ya. Silakan, tidak apa-apa. Atau misalnya 2 malam, nanti pulang dulu ke hotel, ganti baju, masuk lagi, 2 malam lagi, silakan ya. Jadi itu dikembalikan kepada kita. Kata para ulama mengatakan walau sa'atan, meskipun sebentar, tapi jangan lupa niatkan untuk iktikaf, itu yang penting. Jadi jangan bolak-balik tapi nggak niat iktikaf, niatkan iktikaf ya, supaya kita mendapat pahala iktikaf. Dan saya ingatkan secara teknis di sana, keluar masuk itu tidak mudah, apalagi mau 10 malam terakhir. Jadi harus betul-betul cari momentum yang tepat ya, supaya kita bisa masuk ke area dalam masjid. Ya kalau di luar masjid sih mungkin tidak terlalu sulit ya. Tapi kalau masuk ke dalam, nah, itu lapak iktikaf itu laku keras, ya. Rebutan. Jadi kalau kita misalnya meninggalkan lapak iktikaf kita, itu datang boleh jadi sudah ada orang lain. Oleh karena itu hendaknya iktikaf secara kolektif, ya, bareng-bareng. Jadi gantian, betul. Jadi itulah barangkali berkaitan dengan masalah manasik, ya, umroh dan iktikaf. Mungkin tidak terlalu detail, tapi mudah-mudahan secara pokok, ya, sudah bisa dipahami dan bisa diamalkan oleh Bapak dan Ibu. Saya akan memberikan kesempatan mungkin dulu untuk saya jawab ya, barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Iya, untuk laki-laki kan disunahkan untuk berlari-lari dan berdoa itu untuk apakah bagi ibu-ibu juga itu ada doanya atau bagaimana Ustaz? Terus yang berikutnya, ya yang ketiga seperti terkait dengan saya sendiri yang bercadar seperti ini kan memang tidak diperbolehkan untuk bernikah ya Ustaz. Kalau misalkan kita memakai semacam purdah itu yang sudah terjahit langsung dengan jilbab itu diperbolehkan tidak Ustaz, untuk menutup wajah saja gitu. Ya itu aja Ustaz ya. Jazakallah khairan. Yang pertama, tawaf itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah umroh. Namun tawaf di luar umroh dan haji itu disunahkan diperbanyak dilakukan selama di sana. Jadi itu hanya tawafnya saja, tawaf sunnah. Silakan ya. Kapan ibu dan bapak ada waktu, tawaf 7 putaran. Kapan ada waktu, habis sholat tawaf, datang ke masjid atau kapan saja silakan tawaf. Ya, diperbanyak, disunahkan memperbanyak tawaf selama di Mekah ya. Silakan, ada waktu tawaf, ada waktu tawaf, silakan diperbanyak. Tapi karena ini saum, jaga juga fisik ya, supaya nanti tidak lelah akhirnya batal misalnya gitu ya. Walaupun memang musafir punya hak. Jadi itu yang pertama ya. Jadi ibadah tawaf itu bagian dari ibadah umroh dan ibadah haji. Jadi dia tidak bisa ditinggalkan. Adapun tawaf di luar umroh dan haji itu disunahkan diperbanyak. Ya, silakan perbanyak di luar umroh dan haji. Jadi setelah ibu dan bapak umroh selesai, ingin memperbanyak tawaf, silakan. Sama tetap, kaifiahnya sama seperti tadi ya. 7 putaran sama seperti tadi. Cara-caranya sama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah hari, itu hanya untuk laki-laki. Ya. Di antara 2 tanda hijau itu khusus laki-laki saja. Jadi ibu-ibu tetap berjalan seperti biasa. Ya, laki-laki saja yang berlari. Baik. Yang ketiga, berkaitan dengan cadar, ya, jadi tetap diusahakan ibu-ibu yang bercadar itu membuka cadarnya selama pelaksanaan umroh. Ya,
terutama pas ibu mulai start tawaf tuh, ya. Itu bahkan setelah ihram ya. Ketika menggunakan ihram diupayakan cara dibuka. Kecuali kalau misalnya ibu sekedar buka tutup karena misalnya ini banyak laki-laki gitu. Tutup sementara. Nanti setelah kondisinya aman dibuka lagi. Itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau ini tetap ya, maka itu dilarang oleh para ulama, ya, termasuk juga larangan-larangan ihram bahkan. Jadi usahakan jangan sampai larangan-larangan ihram ini kemudian kita langgar. Ya. Saya tidak tahu pertanyaan itu bentuknya kayak apa sih, Bu? Oh, buka tutup. Ya, seperti itu tidak apa-apa, tapi jangan tadi permanen dipakai gitu. Sekali-sekali aja. Kalau misalnya dalam kondisi darurat ditutupkan boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kondisi sudah tidak darurat harusnya dibuka, ya. Baik, ada lagi? Kalau pas tawaf itu di antara yang afwad dan ihwan campur jadi satu kan di situ ya. Kalau tidak sengaja kita bersentuhan dengan yang bukan mahram, otomatis wudunya batal kan ya. Iya. Lanjutnya gimana? Sedangkan ketika tawaf itu memang harus dalam keadaan suci. Ya, ini ada khilaf para ulama ya tentang apakah menyentuh atau bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudu atau tidak. Kalau mazhab Syafi'i memang mengatakan batal, ya. Jangankan dengan orang lain, dengan istri aja batal. Dengan istri loh, wudunya batal. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i menyatakan istri itu bukan orang yang punya nasab dengan kita. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau Hambali dan yang lainnya menyatakan tidak batal, ya. Jadi karena itu selama tidak bersentuhan kulit ya. Saya kira kalau misalnya sentuhan kulit susah ya. Apalagi ibu-ibu kan cuma wajah sama tangan. Kalau bersentuhan body mungkin lah padat ya. Bersentuhan body tidak ada masalah, tidak membatalkan wudu kalau baju dengan baju misalnya gitu ya. Ya oleh karena itu ini nasihat saja para bapak yang membawa istri atau putrinya, maka hendaklah dilindungi ya. Misalnya di belakangnya atau di depannya ya. Sehingga mereka bisa dengan mudah dilindungi oleh ya mahramnya. Ya. Jangan pisah gitu. Jadi sebaiknya suami-suami, waktu saya haji juga saya di sebelah kanan saya istri, sebelah kiri ibu mertua. Kalau depan belakang kan susah. Jadi kita upayakan mereka dalam perlindungan dari mahramnya. Ya. Jadi kalau yang bertemu adalah body dengan body, bukan kulit dengan kulit, tidak membatalkan. Ya. Yang membatalkan itu kalau kulit dengan kulit baru batal. Dan itu sangat kecil kemungkinannya. Misalnya bapak-bapak pakai ihram dengan ibu-ibu, kecuali kalau ibu-ibu iseng nih, di bahunya kan kebuka, batal gitu. Nah, itu mungkin. Saya kira kan nggak seperti itu loh prakteknya. Ya. Atau ya saya menganjurkan saja ya, dalam kondisi seperti itu, ya dalam kondisi seperti itu, sebaiknya kita mengambil pendapat yang lebih memudahkan kita, ya, karena ada dalil ya dari Nabi SAW, beliau itu habis wudu mencium istrinya, kemudian sholat nggak wudu lagi. Ini menunjukkan bersentuhan itu sebagian mazhab menyatakan tidak batal. Ya, tapi kalau ibu misalnya mengambil pendapat yang membatalkan, ya hindari aja, hindari ibu menyentuh kulit laki-laki yang ya bahkan suaminya juga nggak boleh, Bu. Kalau mazhab Syafi'i murni ya, nyentuh kulit suaminya aja batal, apalagi orang lain. Baik, jadi saya anjurkan sih ini dihindari semaksimal mungkin, ya. Karena mazhab para jamaah dari Indonesia juga yang bermazhab Syafi'i, kalau sedang lagi tawaf pindah dulu mazhab Hambali dulu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan aja, satu aja. Ada lagi nggak? Ya. Di
kan, itu selain yang akan umroh tidak diperbolehkan. Ada yang menyarankan pura-pura umroh dengan menggunakan kain ihram. Secara syar'i bagaimana kita melakukan hal seperti itu? Apakah kita juga termasuk berbuat dolim kepada orang yang untuk melakukan umroh, dan harusnya mereka bisa mengambil kesempatan lebih mudah karena ada orang-orang yang seperti itu, hak mereka jadi lebih susah gitu. Paham pertanyaan? Nah, jadi begini, sekarang itu orang yang laki-laki terutama yang tidak menggunakan kain ihram tidak boleh masuk ke pintu 1 untuk tawaf. Kalau dulu bebas, tawaf itu kan siap-siap, kecuali kalau tawafnya di pinggir-pinggir, itu nggak usah pakai kain ihram juga boleh. Tapi kalau mau tawafnya dekat Ka'bah, itu wajib pakai kain ihram. Nah, pertanyaan Bapak tadi, saya udah umroh nih, boleh nggak saya ingin tawaf di pinggir Ka'bah terus pura-puranya pakai kain ihram gitu? Boleh nggak? Nah, ini oleh para ulama tidak dimutlakkan dibolehkan dan tidak boleh dan tidak dilarang secara mutlak juga. Tergantung. Kalau misalnya Bapak dalam rangka menemani istrinya, ya, misalnya ini istrinya ingin tawaf sunnah, maka boleh saja Bapak menemaninya. Tapi kalau Bapak tidak ada uzur apapun, misalnya istrinya menunda karena haid misalnya, dan dia nanti akan umrohnya setelah kemudian, itu boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada uzur apa-apa, terus Bapak iseng-iseng aja sendiri gitu ya, terus di dalamnya juga pakai celana lagi, celana pendek misalnya gitu, tentu ini mendustakan dirinya sendiri. Selain dia berbohong kepada askar, dia juga berbohong kepada dirinya sendiri. Tentu saja melaksanakan ibadah tidak boleh dengan cara-cara yang tidak baik, dengan akhlak seperti itu ya. Dengan berbohong kan nggak boleh. Kalau ada uzur silahkan. Misalnya nemenin istrinya, karena istrinya baru bersih misalnya, baru bisa tawaf, silahkan kalau itu. Jadi itu tidak dilarang secara mutlak, tidak dibolehkan juga secara mutlak. Jadi dilihat kondisinya. Jelas? Karena kan ini tadi ya, kita berkeinginan pengen mencium Hajar Aswad. Dalam keadaan kita sedang umroh itu kadang-kadang sulit ya. Nah, maka mengambil kesempatan di waktu yang lain. Tapi sekarang itu lebih susah gitu. Karena ada yang pura-pura aja. Ya. Cuma ya, terima kasih ya. Jadi ingat ya, mencium Hajar Aswad itu adalah sunnah. Berbohong itu adalah haram. Masa kita ngejar yang sunnah dengan cara yang haram? Nah itu aja. Ya, tentu itu hal yang harus kita pertimbangkan. Lupa tawaf, lupa sa'i ya. Ya, ini boleh jadi ya. Makanya salah satunya adalah tadi kita mengidentifikasi putaran itu boleh dengan doa, boleh dengan, biasanya ada orang dengan cara-cara sendirilah, mindahin karet gelang gitu. Kanan kiri, lupa mindahin juga lupa lagi sama gitu. Kalau lupa gimana? Nah lupanya Bapak harus tahu ini lupa antara berapa? 4 apa 5 gitu ya, misalnya gitu. 4 apa 5. Maka Bapak harus ngambil yang kecil. Ya. Karena Bapak yang yakin 4. Yang ragu 5 sebenarnya kan gitu. Maka Bapak anggap itu 4. Ya. Terus kalau Bapak tengah-tengah batal gimana? Ketika putaran yang kelima batal, maka Bapak harus keluar dulu, wudu dulu. Nah, yang kelima Bapak anggap belum. Jadi Bapak mulai lagi untuk putaran kelima. Jadi nggak dari putaran 1 ya, melanjutkan. Kalau batal di tengah begitu, Bapak wudu aja nggak apa-apa. Waktu di pinggir, wudu di pinggir ada air zam-zam, cukup air zam-zam nggak apa-apa. Bapak mulai lagi tawaf, ya, untuk putaran yang tadi batal. Tinggal nambahin kan 5, 6, 7, tinggal nambah 3 lagi. Jelas Pak ya? Nah, tadi kalau misalnya lupa keberapa, ambil yang kecil. Ya. Sama dengan saya juga. Cuman kayaknya kalau saya, itu berat rupanya itu. Iya itu dia. Ya, saling mengingatkan, ya. Saya untuk mau nanya kan? Tadi mau tanya, tapi sudah dijelaskan terkait kalau batal di tengah putaran tawaf. Bisa ke bawah ya. Alhamdulillah, wa iya. Gimana panitia? Masih ada yang ditanyakan nggak? Sudah mantap ya? Oh, silakan.
apa tadi? Oh, saya udah tua mau jadi harus ingetin. Jadi kalau tawaf itu sepakat para ulama harus suci dari hadas dan najis. Kalau sa'i itu lebih kepada anjuran, ya. Jadi kalau ibu lagi sa'i batal gimana? Terusin aja sa'inya, ya. Karena sa'i tidak mengharuskan bersih dari suci dari hadas dan najis. Kalau sa'i, tapi afdolnya kalau misalnya ibu saya ingin afdol lah, ingin wudhu boleh juga, ya. Boleh. Tetapi untuk sa'i tidak seperti halnya tawaf. Kalau ibu batal ketika tawaf itu wajib berhenti dulu, wudhu dulu. Tapi kalau sa'i tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Kalau misalnya ibu dan bapak ingin berwudhu lagi, boleh berwudhu lagi, ya, itu sunnah hukumnya untuk sa'i, ya. Kemudian berkaitan dengan badal, orang yang boleh membadalkan adalah orang yang sudah umroh atau sudah haji. Kalau badal haji, ya, yang wajib dulu. Terus boleh nggak misalnya nanti ibu setelah selesai umroh mau membadalkan orang tuanya atau siapa, ya? Ini ada khilaf para ulama, ya. Khilafnya pertama, ada yang mengatakan dalam satu kali safar tidak ada pengulangan umroh, karena yang dimaksud al-umroh ilal umroh itu dalam satu kali safar, umroh ke umroh berikutnya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, sebagian ada yang membolehkan, ya, untuk tujuan membadalkan, ya. Nah terus gimana mikotnya? Ya ibu harus keluar dari Mekah, ya. Ada yang ke Jirona, ya, ada yang ke Tanim. Jadi harus keluar. Kemarin waktu tahun lalu saya mau rombongan, itu ada jemaah yang membadalkan orang tuanya. Jadi pulang dari Taif tuh, pulang dari Taif, mereka meniatkan untuk membadalkan. Jadi kami mampir dulu di Tanim. Ada sebagian jamaah yang ingin membadalkan umroh keluarganya. Nah, mereka kemudian ihram di mikot itu di Tanim, kemudian mereka akan melaksanakan badal umroh. Nah, tapi saya tidak tahu apakah nanti dari pihak travel memberikan fasilitas itu atau tidak. Kalau tidak berarti ibu harus keluar sendiri dengan suami, ya, misalnya pakai taksi gitu, ya, ke Tanim atau ke Jirona untuk ihramnya. Demikian. Ibu tadi juga sudah sama pertanyaan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat bagi ibu dan bapak semua. Dan sekali lagi saya ingatkan, jaga niat, ya, keikhlasan di dalam beribadah dan mantapkan ini ilmu manasik, ya. Kita harus bertekad untuk mendapatkan semua janji-janji yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam ibadah ini. Di sini ada umroh, di sini ada itikaf, di sini ada ibadah-ibadah lain yang bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Makanya bisa dipahami kalau Nabi menyatakan bahwa umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji, ya, karena di situ bertumpuk-tumpuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.